Banyak orang mengatakan bahwasanya perpustakaan yang berbentuk fisik itu akan tergerus dengan adanya perpustakaan digital di era saat ini. Budaya membaca itu menumbuhkan sistem, sistem kedekatan antara pembaca dengan sesuatu objek yang dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahat Ali, selamat datang di podcast Tafakkur Mahat Ali At-Tarmasi. Di episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat relevan di dunia pendidikan saat ini. Tapi, sebelum kita memulai podcast kali ini, saya akan memberikan sedikit pandangan terhadap bab ini. Yakni, siapa sih yang dulu ketika masih duduk di bangku sekolah pernah disuruh ke perpustakaan hanya untuk meminjam buku paket atau hanya sekedar sebagai tempat hukuman karena kita datang terlambat. Nah, tapi untuk semasa sekarang kita melihat sekeliling seperti perpustakaan sekolah, apalagi perpustakaan daerah, sudah banyak sekali yang sepi akan peminat. Karena apa? Karena banyak dari mereka yang lebih suka membaca melalui handphone, lebih suka scrolling melalui media sosial, atau bahkan lebih senang mendengarkan podcast seperti ini. Tapi pertanyaannya, apakah perpustakaan sudah tidak penting lagi di zaman sekarang? Untuk menjawab tersebut, episode kali ini kita akan membahas tuntas tentang perpustakaan dan budaya literasi di era digital. Bersama saya Salama Ambarwati dan juga narasumber kita kali ini yang sangat berkompeten dalam bidang literasi dan bidang pustaka, yakni Bapak Alis Maulana, salah satu muhadir Mahat Ali At-Tarmasi. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah sehat, terima kasih atas kabarnya, doanya. Alhamdulillah, senang sekali dapat berbincang secara langsung kali panjenengan Bapak. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Salma. Alhamdulillah. Langsung mawon nggih Bapak niki. Oke, silahkan. Kita memasuki pertanyaan yang pertama. Menurut panjenengan, apakah perpustakaan di zaman sekarang itu masih penting di era yang serba internet? Karena kalau kita lihat-lihat, sekarang itu siswa lebih senang mencari informasi melalui Google daripada datang ke perpustakaan. Gimana, Ibu? Baik, sebelum menjawab secara singkat pertanyaan dari Anda tadi Mbak Salma. Jadi sebenarnya perpustakaan saat ini, khususnya perpustakaan fisik itu memang mengalami tantangan yang luar biasa dengan adanya perpustakaan digital. Jadi banyak orang mengatakan bahwasanya perpustakaan yang berbentuk fisik itu akan tergerus dengan adanya perpustakaan digital di era saat ini. Akan tetapi ketika kita saksikan bersama bahwasanya di beberapa lembaga pendidikan itu perpustakaan fisik itu masih relevan digunakan. Sehingga jangan ada anggapan perpustakaan fisik itu akan terkalahkan sepenuhnya dengan perpustakaan digital. Malah sebaiknya mari kita jadikan ini adalah jembatan yang mana perpustakaan fisik dengan perpustakaan digital ini bisa berkolaborasi. Karena pada dasarnya ada beberapa yaitu hal atau sistem yang tidak bisa digantikan oleh yang namanya digital. Contohnya tentang mungkin masalah kedekatan. Saya contohkan kayak gini. Saya rasakan sendiri bahwasanya orang itu ketika membaca dengan cara membuka halaman, beberapa halaman, kedekatan emosional pembaca dengan buku atau kitab yang dibaca itu kan lebih dekat dengan cara seperti itu. Berbeda dengan sistem scroll mungkin di HP, mungkin di PDF sebagainya. Itu kedekatan emosional antara pembaca dengan buku atau kitab itu akan beda. Sehingga tentunya kalau Anda tadi memberikan pertanyaan apakah masih penting, tentu sangat penting sekali. Itu salah satu tujuannya tadi ya. Kemudian juga perpustakaan fisik itu ketika kita masih menggunakan itu, tentunya nanti kita akan semakin mengembangkan ini menjadi motivator sebenarnya bagi pengelola perpustakaan
supaya tidak sampai tergerus nanti terkena dengan perpustakaan yang digital. Makanya kedua hal ini harus kita saling mengkolaborasikan sehingga perpustakaan nanti akan berkembang dengan maksimal. Jadi bisa menggunakan fisik, nanti bisa dengan digital dengan cara kita mencari referensi yang lain yang lebih mudah dengan bantuan AI atau yang lainnya. Begitu Mbak Salma. Oke. Jadi semacam filter kredibilitas ngoten nggih Bapak. Betul seperti itu ya. Kemudian dari 3 peran perpustakaan yang panjenengan tulis di materi, yang pertama seperti mendukung pembelajaran, kemudian yang kedua sebagai literasi informasi, dan yang ketiga menjadi pusat riset siswa. Ini mana yang paling sering diabaikan di sekolah, Bapak? Baik, itu dari 3 hal tadi, tentunya kalau yang saya rasakan itu yang terabaikan di dunia pendidikan itu adalah yang sebagai pengembangan riset. Karena memang pada dasarnya khusus pengembangan riset ini kan yang sering menggunakan adalah di jenjang perguruan tinggi. Berbeda kalau di sekolah-sekolah yang dasar, mulai SD, MI, SMP, MTS, bahkan SMA. Kalau SMA sudah mending lah ya. Tapi kalau yang masih dasar, SD maupun yang menengah SMP itu jarang ketika menggunakan pengembangan riset dalam perpustakaan. Tentunya kalau di jenjang sekolah dasar ataupun menengah itu yang sering digunakan adalah untuk metode pembelajaran ataupun nanti untuk literasi informasi, mencari informasi ketika mungkin mengerjakan tugas dari gurunya. Akan tetapi untuk masalah pengembangan riset ini tentunya masih jarang ketika digunakan di sekolah dasar maupun menengah. Yang sedikit sudah mulai digunakan adalah di jenjang atas atau SMA, dan yang paling sering adalah di jenjang perguruan tinggi. Itu Mbak Semlat. Berarti perlu semacam perubahan paradigma nggih, Pak? Tentu sekali. Kemudian lanjut, bagaimana cara kita membuat siswa itu lebih tertarik untuk mendatangi perpustakaan? Karena kalau suasananya masih tua, masih kaku, jelas mereka itu akan malas, Pak, untuk datang ke perpustakaan. Betul, itulah yang dirasakan dunia perpustakaan saat ini. Jadi ada beberapa mungkin pengelola perpustakaan, terutama di sekolah-sekolah itu, yang enggan untuk berbenah atau berinovasi. Sehingga perpustakaannya itu sampai tua, bahkan mungkin beberapa bukunya sampai kotor karena jarang sekali untuk dikunjungi. Oleh karena itu, bagaimana langkah yang bisa diambil supaya perpustakaan itu minat dikunjungi oleh beberapa siswa maupun mungkin mahasiswa. Tentu yang tidak kalah pentingnya yang pertama adalah tata kelola ruang atau ruang yang nyaman. Jadi ketika perpustakaan itu memiliki ruang yang nyaman, itu kan tidak minder ketika mungkin mau di-upload dalam media sosial. Sehingga nanti ketika nyaman, ruangannya kelihatan rapi, penataannya bagus, itu menjadi daya tarik pengunjung untuk masuk di dalamnya. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah koleksi yang relevan. Maksudnya yang relevan dengan pembelajaran atau studi yang ada di lingkungan pendidikan tersebut. Contohnya seumpama di dunia pendidikan mungkin SD, apa yang relevan dengan beberapa pelajaran SD. Di SMP, di SMA, itu silahkan koleksi itu direlevankan dengan pembelajaran yang ada di pendidikannya. Berbeda dengan di perguruan tinggi. Saya contohkan kalau di sini di Matahali ataupun di perguruan tinggi yang lain. Tentu kalau di Matahali khususnya kita lengkapi atau kita perbanyak koleksi kitabnya yang mendukung dengan pembelajaran di Matahali khususnya dalam bidang atau takhasus fikih wa usulu. Jadi kita perbanyak karya-karya fikih, karya-karya usul fiqh, mungkin tambahan yang lain hadis dan sebagainya. Yang ketiga, bagaimana supaya minat pengunjung itu banyak? Tentunya kadangkala perpustakaan itu membuat suatu kegiatan yang menarik, yang menghibur. Bisa nanti lomba isai, bahkan bisa tingkat nasional.
kita sudah melakukan itu semua. Tahun kemarin kita juga melakukan yaitu lomba esai tingkat nasional. Nyatanya banyak yang berusaha mengikut dan masuk di sistem perpustakaan kita. Nanti ada lomba-lomba yang lain mereview kitab. Kita beri door prize atau apresiasi setiap bulan siapa yang paling banyak mereview kitab atau yang berkunjung mungkin di perpustakaan. Gitu Mbak Sama. Nggih. Jadi poinnya itu jangan memaksa tapi mengundang. Betul. Jangan sampai kita memaksa, karena kalau sistem kita memaksa seperti mungkin di era dulu 90-an 80-an itu malah akan lari semuanya, tidak akan berkunjung ke perpustakaan. Jadi kita sifatnya bagaimana kita mengundang, dia tertarik, alhamdulillah sehingga nanti perpustakaan bisa ramai, banyak pengunjung begitu. Kemudian sekarang masuk ke topik pemilihan buku, nggih Bapak. Baik, silakan. Bagaimana cara memilih buku yang tepat atau yang cocok untuk diri sendiri, Bapak? Karena seringkali ketika kita dihadapkan ke perpustakaan langsung atau ke toko buku, kita akan bingung untuk memilih bukunya. Apa kita harus membaca sinopsisnya terlebih dahulu, atau kita harus melihat rekomendasi, atau hanya berpaku pada minat masing-masing, Bapak? Baik, itu semua sebenarnya sudah merupakan gambaran jawaban. Jadi tentunya bagaimana kita memilih buku yang sesuai dengan harapan kita. Tentunya yang pertama, ketika orang itu sebelum masuk di perpustakaan, baik itu ruang perpustakaan fisik maupun digital, itu kan sudah punya gambaran atau minat apa atau gambaran apa yang akan dibaca. Tapi memang minat itu juga menjadi pendorong. Ketika seseorang mungkin tidak ada tugas ya. Ketika tidak ada tugas, biasanya dia itu akan berkunjung nanti di perpustakaan sesuai apa yang biasanya dia minati. Kalau biasanya dia minati membaca buku ini, pasti nanti yang dicari pertama tentang buku itu atau ilmu itu. Kemudian yang kedua, tentu ada tujuan. Tujuan buku yang dia cari itu biasanya dikaitkan dengan tugas yang diberikan dari guru ataupun mungkin dosen kalau di perguruan tinggi. Saya contohkan ketika ada dosen memberikan mata kuliah atau tugas tentang maqasidus syariah, maka tentu yang akan dituju pertama pasti kitab maqasid ataupun kitab-kitab yang lain kaitannya dengan maqasid. Bukan mungkin malah mencari cerpen atau yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, sinopsis juga sangat penting sekali. Jangan sampai kita itu membaca buku hanya kita lihat covernya, wah covernya menarik ini, covernya bagus ini. Lah maka itu kan bisa jadi nanti isinya malah berbeda atau isinya tidak sesuai dengan cover. Maka tentunya yang mudah untuk mengenali isi buku kita baca sinopsisnya terlebih dahulu. Nanti juga di situ ada kita lihat daftar pustaka. Oh, berarti kaitannya kalau daftar pustaka seperti ini isinya seperti ini. Kan itu bisa nanti digambarkan seperti itu. Begitu Mbak Selma, monggo. Okay. Nah, kalau soal buku pengembangan diri versus buku hiburan seperti contohnya cerpen atau novel atau fiksi, ini apa keduanya sama-sama penting atau ada satu yang lebih utama, Bapak? Tentunya sekali lagi itu tergantung tujuan pembaca tadi. Jadi biasanya kalau memang pembaca itu sudah memiliki tujuan masuk di perpustakaan karena adanya tugas, tentu yang akan dikedepankan adalah buku-buku yang kaitannya dengan literasi yang akan membantu dia menyelesaikan tugasnya. Contohnya apa? Ya buku-buku dengan karya ilmiah atau buku-buku atau kitab yang bisa memberikan jawaban bagi si pengunjung tadi untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi kayak gini Mbak Selma tipnya. Saya itu juga pernah membuktikan sendiri. Seseorang itu kan kadang ketika diberi tugas dari seorang guru ataupun dosen menyelesaikan tugas, maka pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk segera menyelesaikan tugasnya. Jadi dia terlalu sepaneng beberapa kali membaca buku ataupun kitab. Akan tetapi
Ketika merasa jenuh, mari kita membaca atau membuka buku yang lain. Buku yang sifatnya hiburan, mungkin bisa novel ataupun cerpen. Itu supaya apa? Supaya merelaksasi diri kita itu tidak gampang jenuh dalam membaca suatu buku ataupun karya. Kalau kita memaksakan diri, nanti sampai mungkin pusing kepala kita, maka nanti kita malah lama-lama tidak tertarik untuk membaca buku. Jadi kita buat waktulah nanti yang fokus untuk menyelesaikan tugas, membuka literasi ini mungkin berapa menit. Selanjutnya nanti kita buka buku yang sifatnya hiburan untuk merelaksasi diri. Nanti ketika sudah cukup baru kita membaca buku yang lain lagi. Begitu Mbak Selma. Baik, sama hanya seperti makan ketika kita butuh gizi, tapi sekali kita juga butuh cemilan ngoten nggih Bapak. Betul, Iya, betul sekali. Iya. Jadi kalau masalah kita analogikan dengan makan, biasanya kan kita yang butuhkan setiap hari itu protein, gizi, karbohidrat. Iya. Akan tetapi kadang-kala juga membutuhkan sesuatu yang nikmat, yang lezat. Mungkin tidak hanya itu, kita bisa mungkin butuh cemilan atau yang lainnya. Baik, lanjut Bapak. Mengapa budaya membaca itu masih sangat penting bagi pelajar di tengah maraknya video pendek atau podcast seperti ini? Budaya membaca tadi sudah saya singgung di awal ya. Iya. Jangan sampai itu hilang dari dunia kita, khususnya dunia literasi. Budaya membaca itu sekali lagi menumbuhkan yang namanya sistem, okay? Sistem kedekatan antara pembaca dengan sesuatu objek yang dibaca. Saya contohkan tadi, itu saya rasa sendiri ketika saya mencari referensi dengan cara scroll, dengan cara internet atau yang lain. Itu hubungan emosional antara pembaca dengan yang di-scroll tadi kan beda. Dengan secara langsung kita memegang kitab, kita memegang buku. Itu saya rasakan sendiri dan bahkan insya Allah banyak juga yang merasakan ketika orang-orang yang sering ke dalam atau dalam perpustakaan. Jadi ketika budaya membaca ini terutama dengan buku fisik, dengan kitab fisik, dengan cara memegang, kita membaca, kemudian kita membuka halaman berikutnya, ini hubungan ini emosional semakin kuat. Sehingga apa? Orang itu semakin banyak membaca, tidak mungkin semakin jenuh, akan semakin heran, akan semakin dia itu penasaran. Karena sekali lagi apa? Hubungan emosional itu loh. Jadi ternyata hubungan emosional itu bukan hanya antara maksudnya orang yang bernyawa saja, tidak. Bahkan dengan objek yang tidak bernyawa, contohnya buku ataupun kitab, ini juga bisa menumbuhkan hubungan emosional ketika kita sering membacanya, membukanya. Itulah kenapa pentingnya orang itu menumbuhkan budaya membaca. Begitu Mbak Selma. Baik, tapi kalau di zaman sekarang Bapak, apakah mungkin buku digital itu akan menggantikan peran dari buku fisik? Ya kalau kita lihat situasi saat ini, ya bisa saja. Jadi bisa saja. Sehingga apa? Itu nanti tergantung pelaku, subjeknya. Ketika memang subjeknya itu sudah terbiasa, bahkan setiap hari scrolling, setiap hari membuka literasi digital, dan sama sekali meninggalkan budaya membaca buku fisik, kitab fisik, itu lama-kelamaan kalau ini tidak dibentengi, tentu akan tergerus sekali tuh yang buku-buku fisik itu. Walaupun ya ada cara-cara tadi yang sudah kita sampaikan di awal ya, bagaimana cara menumbuhkan budaya membaca, bagaimana supaya perpustakaan fisik ini tidak tergerus. Akan tetapi kita juga kembalikan kepada individu masing-masing. Jadi ini sekali lagi sebuah tip ya Mbak Selma ya. Oke lah, kita tidak mungkin menghindari yang namanya literasi digital. Kita tidak mungkin menghindari yang namanya mencari referensi dalam dunia maya lewat AI, lewat mungkin perpus digital atau yang lainnya. Akan tetapi untuk membentengi ini supaya tidak tergerus yang perpustakaan fisik, ketika kita
mendapatkan referensi melalui internet, cobalah kita juga nanti jangan gampang percaya itu aja. Kita buktikan. Kita masuk ke perpustakaan fisik. Kita masuk ke perpustakaan yang pada umumnya di situ masih banyak koleksi kitab buku. Apakah ini benar referensi di dalam internet tadi? Nah, ketika menumbuhkan budaya seperti ini, maka tidak mungkin yang namanya perpustakaan fisik ini akan tergerus. Karena ini akan saling menguatkan kedua-duanya. Bisa dipahami ya? Jadi seperti itu. Monggo, mungkin bisa lanjut. Kemudian bagaimana AI dan teknologi mempengaruhi masa depan perpustakaan, Bapak? Apa mungkin nanti AI ini dapat menggantikan peran pustakawan, Bapak? Baik, lah ini juga menarik pertanyaan ini. Banyak peran pustakawan itu yang tergantikan oleh AI. Tapi tidak semua perannya. Saya contohkan mungkin peran di sistem pelayanan bisa digantikan oleh AI. Mungkin peran di sistem pengadministrasian bisa digantikan oleh AI. Akan tetapi ada peran pustakawan yang tidak bisa digantikan oleh AI. Juga ada. Contohnya apa? Contohnya yaitu psikologis dari pustakawan tersebut. Bagaimana psikologis seorang pustakawan itu bisa menumbuhkan atau merangsang nanti peminat itu yang tidak bisa tergantikan oleh AI. Karena kalau hubungan rasa, psikologis dan sebagainya itu tidak bisa digantikan oleh sistem AI atau sistem yang lainnya. Makanya pustakawan itu harus pandai dalam mengelola perpustakaan, dalam menumbuhkan rasa antara pustakawan, antara pustaka dengan nanti pengunjung. Sehingga ketika seorang pustakawan, pustaka itu bisa menumbuhkan rasa supaya pengunjung berminat di perpustakaan, supaya pengunjung nanti tertarik di perpustakaan, itulah yang akan sangat mendukung sehingga perpustakaan itu bisa berkembang. Sehingga dapat disimpulkan ini bagaimana peran AI itu apakah bisa menghapus peran pustakawan. Ada yang memang bisa tergantikan, ada yang tidak. Ini juga kembali kepada pustakawan itu sendiri. Namun ketika pustakawan sendiri sudah merasa lelah, saya sudah lelah lah. Ternyata sekarang saya terkalahkan dengan AI. Peran saya tidak ada fungsinya sekarang ternyata. Nah kalau sudah gitu ya sudah, berarti tuntaslah. Itu peran pustakawan bisa tergantikan dengan AI. Jadi jangan sampai pustakawan ini terkalahkan dengan yang namanya teknologi. Teknologi itu juga yang membuat adalah orang, masa orang terkalahkan dengan teknologi. Begitu. Nah, jadi justru semakin canggihnya teknologi, maka peran pustakawan harus semakin strategis. Betul. Jadi pustakawan malah nanti semakin punya inovasi yang cemerlang supaya tidak terkalahkan nanti dengan yang namanya sistem. Walaupun memang pustakawan sendiri juga nanti akan mengatur sistem itu. Jadi bukan sistem yang mengatur pustakawan, tapi pustakawan yang mengatur sistem. Jadi seperti itu Mbak Selma. Baik, kemudian masuk ke pertanyaan terakhir Bapak. Baik, silahkan. Apa pesan panjenengan untuk generasi muda saat ini supaya lebih gemar untuk membaca? Baik, terima kasih. Jadi pesan yang insya Allah ini bermanfaat bagi generasi muda supaya minat membacanya tidak tergerus dengan berkembangnya digitalisasi saat ini. Yang pertama, mari kita itu bijak dalam memanfaatkan teknologi, khususnya di dunia literasi. Saya contohkan di awal tadi, bahwasanya ketika kita mencari referensi di dunia maya dengan bantuan internet, dengan bantuan AI atau yang lainnya, kita jangan mudah percaya segitu aja. Maka kita penasaran apakah betul, kita cari referensi fisiknya. Itu pesan yang pertama. Kemudian pesan yang kedua, sehebat-hebatnya teknologi, jangan lupa itu yang merancang adalah manusia.
Sehingga jangan sampai kita tersetir dengan teknologi, tapi bagaimana kita mampu mengelola teknologi. Seorang pembaca itu jangan sampai tersetir, terjerumus di dalam AI, di dalam dunia maya. Silahkan memanfaatkan AI, silahkan manfaatkan dunia maya. Akan tetapi dunia maya itu tidak punya perasaan. Dunia maya kadang bisa disalahgunakan. Sehingga tentunya mari yang kita fokuskan, yang kita kuatkan adalah dunia membaca kita. Membaca yaitu karya-karya secara fisik. Walaupun toh kadangkala kita juga menggunakan yang namanya literasi di digital. Kemudian yang terakhir, jangan pernah merupakan yang namanya peran pustakawan ataupun yaitu teman-teman pemustaka. Jadi ketika seorang pembaca menginginkan suatu bacaan tertentu, maka adab yang baik itu yang ditanya pertama adalah pustakawan ataupun pemustaka di perpustakaan itu. Bukan yang pertama kali malah membuka yaitu internet. Kadang itu saya menemukan seperti ini. Ada seorang pengunjung itu menguji seorang pustakawan. Jadi pengen mencari buku ini isinya apa. Itu dia sebelum bertanya membuka internet terlebih dahulu tentang buku ini isinya apa. Lah ini juga tantangan bagi pemustaka atau pustakawan. Ketika memang pengelola perpustakaan itu tidak memahami sedikitnya mungkin sinopsis lah tentang isi-isi kitab, isi-isi buku, nanti kadang-kadang bisa terjebak dengan suatu pertanyaan dari pengunjung. Maksudnya seperti ini, nah, Anda kan seorang pemustaka, seorang pustakawan, lah kok malah tidak memahami isi buku. Lah makanya itu juga menjadi tantangan. Mari kita selaku pengelola perpustakaan paling tidak kita mengetahui apa kunci atau sinopsis yang ada dalam buku itu, dalam beberapa judul koleksi yang ada di perpustakaan. Begitu Mbak Selma. Terima kasih banyak Bapak atas seluruh wawasan, pandangan serta pesan-pesannya yang disampaikan kepada kami. Kemudian sedikit kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari podcast kali ini, yakni yang pertama, podcast itu tetap penting, akan tetapi harus ada transformasi. Kemudian yang kedua, buku digital dan buku fisik harus saling melengkapi. Dan yang ketiga, AI itu bukan sebuah ancaman, melainkan sebaliknya, yakni pembantu bagi kita. Dan yang terakhir, membaca adalah fondasi belajar untuk seumur hidup. Terima kasih untuk pendengar setia podcast Tafakuh Mahat Ali At-Tarmasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, tetap membaca. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.